Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Belu yang digelar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan agenda pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pengesahan alat bukti pada Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Lalu akhirnya menimbulkan protes, salah satunya terkait kesaksian saksi paslon nomor urut 1, Siprianus Liem. Di hadapan Hakim MK, kesaksian Siprianus Liem mengatakan bahwa untuk sebuah keadilan, pihaknya meminta Dinas Dukcapil Kabupaten Belu untuk membuka data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK. Hal itu dilakukan untuk mencocokkan pemilih yang tidak memiliki hak pilih tapi ikut memilih saat pilkada, tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu. Protes itu sendiri datang dari Wakil Ketua 2 DPRD Belu Ciprianus Temu kepada gerbangindo.id melalui sambungan telepon selulernya, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021. Dilansir Gerbang Indo, terhadap bocornya data SIAK ini, DPRD Belu akan memanggil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kabupaten Belu untuk meminta klarifikasi. Saudara Lim, ya. Ini Saudara Lim ini sebagai pengolah data ya di sekretariat. Benar ya mulia. Betul. Ya, benar ya mulia. Saudara ketika mengolah data itu bisa saudara buka SIAK? Ya mulia, mohon izin sampaikan ya mulia. Awalnya pertama kami menggunakan aplikasi yang di-download lewat Play Store awalnya karena memang waktu mendesak untuk Ya, enggak, pertanyaan saya, saudara bisa buka SIAK? Aplikasi SIAK? Tidak ya mulia. Ya? Tidak. Kenapa? Tidak ya mulia. Tidak bisa ya mulia, tapi kita minta bantuan untuk mencari keadilan ya mulia. Kita minta bantuan lewat Dinas Dukcapil ya mulia. Oh, jadi saudara minta bantuan di Dukcapil untuk buka SIAK-nya? Ya, iya untuk mencari keadilan karena saat kami menemukan di daftar hari pemilih tambahan ya mulia, ya, nik yang terdaftar mencurigakan sekali yang mulia. Oleh ya, karena baik, itu baik, untuk baik. mencari keadilan kami minta sudah bisa ditangkap Pak ya. Terima kasih. Sudah bisa ditangkap Pak Lim ya. Saya kira. Sementara itu, Novan Manafe selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, nomor urut 1, paket sahabat, Willy Broduslay dan JT Oseluan melalui sambungan telepon, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021 mengatakan, aplikasi SIAK yang sedang diperbincangkan itu karena dipakai sebagai bukti pembanding untuk menemukan adanya pemilih yang tidak memiliki hak suara tetapi menggunakan hak suara sebenarnya tidak ada persoalan, karena yang diambil datanya itu data yang bisa diakses sejalan dengan aturan tentang informasi publik. Menurut Novan, ada ketentuan yang mana tidak boleh diakses menyangkut tentang kerahasiaan orang, pribadi, person. Yang dimaksud dengan kerahasiaan person itu misalnya dat perekaman yang mana menandakan bahwa orang itu berkulit sawo, rambut lurus dan lainnya. Selengkapnya wawancara PNTV bersama Novan Manafe, SH. Ya. Ya. Jadi terkait dengan aplikasi SIAK ya yang yang sekarang lagi diperbincangkan itu karena dipakai sebagai bukti pembanding untuk menemukan adanya pemilih yang tidak memiliki hak suara tetapi menggunakan hak suara di pemilu kada Kabupaten Belu tahun 2020. Itu yang kemudian diperbincangkan itu sebenarnya tidak ada persoalan karena yang diambil datanya itu ya yang digunakan datanya itu data yang memang bisa diakses, data yang bisa diakses sejalan dengan aturan tentang informasi publik. Kan ada ketentuannya itu, yang mana yang tidak boleh diakses, yang menyangkut kerahasiaan orang, pribadi, person. Nah, yang dimaksud dengan kerahasiaan person itu adalah misalnya data perekaman yang mana yang menandakan bahwa orang itu dia berkulit sawo, dia rambut lurus, matanya agak kero, nah, ya kan, tinggi badannya sekian. Nah, itu rahasia. Tapi kalau untuk mencari tahu orang ini tinggal di mana, berasal RT mana, atas nama siapa. Jadi yang selama ini orang sampaikan bahwa data SIAK itu harus dia ada punya nik baru bisa diakses. Tidak. Kalau kita mencantumkan namanya sesuai, dia bisa mengakses data itu. Atas nama ini dia orang tinggalnya di mana.
Dan itu lumrah dipakai di mana-mana. Kenapa? Untuk mendeteksi adanya suatu kejahatan, gitu. Dugaan kejahatan ya, mendeteksi adanya dugaan kejahatan. Untuk pemilu kada demo itu kecurangan-kecurangan itu masuk kategori kejahatan. Oleh karena itu maka saya juga secara pribadi saya baru baca itu pernyataan dari Siprianus Temu wakil DPR yang mendesak katanya rapat dengar pendapat ya, RTP. Sebagai pejabat publik harusnya dia mengkaji dan pernyataan-pernyataan seperti itu membuktikan kualitas dia sebagai wakil ketua DPRD. Gitu. Apakah dia sebagai wakil ketua DPRD mau untuk memelihara kecurangan-kecurangan, tidak mau memperbaiki itu? Mau memupuk kejahatan yang terjadi setiap kali perhelatan pilkada 5 tahun yang menyedot anggaran dari APBD di Kabupaten Belu. Kita tidak mau mengadakan perbaikan. Lalu kecurangan-kecurangan kejahatan itu kemudian mau dipelihara, mau dipupuk. Hanya karena kepentingan dia, partainya adalah partai yang mengusung salah satu paket yang kemudian telah ditetapkan sebagai pemenang. Itu bukan tanggung jawab politik kita. Jadi terkait dengan aturan tentang data siap itu, maka masih dalam tataran yang masih diperbolehkan. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan. Gitu. Kita juga berharap ketika persoalan ini jangan hanya bergulir di medsos, tapi ada tindakan lanjutan sehingga kemudian pintu masuk untuk membuka 4.000 pemilih menggunakan KTP yang tidak memiliki KTPL ini dapat dilakukan. Gitu. Caranya ada dengan 2 cara. Pertama, Mahkamah Konstitusi dia dapat, harapan kami itu dapat memanggil dengan kewenangan, menggunakan kewenangannya dapat memanggil atau meminta keterangan daripada Kementerian Dalam Negeri. Tapi karena terikat dengan waktu, maka kita berharap dengan bergulirnya polemik yang terjadi, ini kemudian dapat dibuka data itu dengan sendirinya oleh para pelaku kecurangan ini. Gitu. Jadi kita berharap sekali, langkah-langkah yang diambil. Kita berharap misalnya RDP itu kemudian Siprianus Temu juga punya kewajiban meminta Dukcapil untuk membuka 4.000 suara, 4.000 pemilih menggunakan KTPL, supaya dia jangan hanya berpuar-puar. Gitu. Sebagai pengacara dari paket sahabat, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingan kami itu bukan pada kepentingan siapa yang memenang atau kalah, tapi bagaimana memperbaiki keadaan di Belu, sehingga ke depan uang negara yang digunakan itu dia digunakan untuk melaksanakan pemilu itu kemudian dia mempunyai nilai yang sangat berarti karena melegitimasi para pemenang itu memang benar-benar terpilih secara prinsip pemilu yang jurdil itu. Gitu. Sekarang ini kan pemilu di Kabupaten Belu kan tidak jurdil gitu. Kenapa tidak jurdil? Karena ketika data siap ini, yang data yang dipermukaan ini kita buka, maka orang-orang pada merasa calon, ya, merasa bahwa mereka terusik, dan orang-orang yang justru terusik ini malahan ada tokoh-tokoh publik yang ada di dalam, seperti wakil ketua DPRD, anggota-anggota DPRD tertentu. Nah, itu. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab mereka untuk memperbaiki ini? Kalau mereka sendiri yang mengesahkan menggunakan anggaran APBD, lalu terjadi kecurangan di sana, kok mereka yang menjadi tanda tanya? Harusnya berterima kasih dong. Harusnya berterima kasih. Karena sengketa di MK itu bukan muara akhirnya adalah siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah. Bukan. Tapi kita memperbaiki sistem ini sehingga siapa yang nanti ditetapkan atau adanya keputusan dari MK itu kemudian menguatkan legitimasi dari pilihan masyarakat. Itu. Gitu. Baik, Pak. Ya, kita siap. Mau proses hukum, mau proses apa saja kita siap. Kita tunggu. Dan saya juga nantang ya, karena kekuatan kita sama nih. Paket sahabat 50.000, paket sehat 50.000. Yang sisanya 247 itu adalah pemilih yang dibuka tidak sah. Dari 4.000 pemilih yang menggunakan KTPL. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak untuk informasinya. Tim PNTV melaporkan.